Saya hanya berbicara sedikit bahasa Indonesia. Saya senang sekali bisa datang di sini, bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan semuanya. Dan terima kasih untuk Pendeta Niko undangan saya. Saya untuk berkhotbah. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Simon. Thank you for signing. Menerjemahkan saya. Ya. Translating for me. Oke, cukup Pak. Cukup. Oke, saya pakai bahasa Inggris. Ya. Oke. Please turn your Bible to 1 Corinthians 15. Silakan buka firman Tuhan kepada 1 Korintus pasal 15. Verses 23-28. Kita akan melihat ayat 23 sampai 28. I'm preaching from the TB2. Itu khotbah saya itu dari TB2. Now, butterflies are one of the most beautiful creatures that God has created. Kupu-kupu dari salah satu dari makhluk ciptaan Allah yang paling hebat. My children love butterflies. Itu adalah saya memang sayang kepada kupu-kupu. Have you ever tried to explain to a child how a caterpillar can turn into a butterfly? Apakah saudara pernah coba untuk menjelaskan kepada seorang anak caranya ulat menjadi kupu-kupu? Do you remember the first time when someone told you that butterflies come from caterpillars? Apakah saudara mengingat sendiri pertama kali saudara mendengar bahwa ternyata kupu-kupu datangnya dari ulat? Well, I remember I was in disbelief. Saya ingat, saya memang tidak percaya itu. How can this be possible? Bagaimana mungkin hal ini? How can a small, ugly, crawling worm turn into a beautiful, flying creature? Bagaimana sehingga ulat jelek yang kecil yang merayap bisa menjadi makhluk yang sangat indah yang terbang? This cannot be possible. Ini tidak mungkin. That was my reaction. Itu reaksi saya. When someone explained to me the phases of how a caterpillar turns into a butterfly, then I started to understand it more and believe it more. Tapi satu waktu di mana orang menjelaskan kepada saya tahap-tahap di mana ulat menjadi kupu-kupu, saya mulai mengerti dan percaya. Look at the phases of the butterfly's development. Coba kita lihat tahap-tahap di mana tahap perkembangan kupu-kupu. Phase 1, the caterpillar hatches from an egg. Itu fase pertama, ulat hijau itu menetas dari telur. Phase 2, the caterpillar eats a lot of food until it gets big. Fase kedua atau tahap kedua, si ulat itu makan banyak makanan sehingga dia menjadi besar. And when it gets big enough, it hangs itself from a twig or a leaf and spins a silky cocoon around itself. Ini istilah yang sulit untuk saya, jadi saya bacakan dari Google Translate. Ulat itu ketika dia sudah menetas, dia tergantung dari ranting atau dari daun dan memintal sendiri ke popong sutra atau berganti kulit menjadi ke popong yang mengilap. And then phase 4, within this cocoon, the caterpillar turns into a butterfly. Dan tahap yang keempat, di dalam kepompong yang melindunginya, tubuhnya berubah secara radikal dan akhirnya muncul sebagai kupu-kupu. And when someone explained to me the phases of a butterfly, then I started to believe it more, understand it more. Dan ketika orang menjelaskan kepada saya tahap-tahap perkembangan kupu-kupu, saya mulai percaya itu dan mengerti itu dan percaya itu. But I'm still amazed by it. Tapi saya masih terkagum mengenai hal ini. Now in our passage today, God's doing a similar thing for believers in Corinth. Dan dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Allah melakukan hal yang mirip kepada orang Korintus ini. Now it's very difficult for us to picture how can all believers, dead and alive, will someday be resurrected to have bodies just like Jesus. Itu sangat sulit untuk kita memikirkan atau membayangkan bagaimana caranya semua orang percaya mati atau hidup akan dibangkitkan dan diberikan tubuh baru yang mulia, yang abadi dan tidak bisa dirusakkan lagi, sama seperti tubuh Kristus. Right? Just like how it's difficult for us to picture how
a crawling worm can turn into a beautiful flying butterfly. Ini sama kesulitan kita mengerti itu, sama seperti kesulitan kita untuk memahami bagaimana caranya ulat yang merayap itu bisa menjadi kupu-kupu yang indah. So in today's passage, God helped the Corinthians and also to us to understand and accept our future resurrection by explaining the different phases of the resurrection. Jadi sama di dalam bagian kita hari ini, Allah menolong orang Korintus dan kita juga untuk memahami dan menerima kenyataan bahwa kebangkitan kita di masa depan, mengerti hal itu dengan melihat semua tahap-tahap dari kebangkitan itu. Now, the resurrection that Paul is talking about in chapter 15 is about the resurrection when believers will receive glorious, eternal, and indestructible bodies. Kebangkitan yang kita lihat dalam yang Paulus bicarakan dalam 1 Korintus 15 itu bicara mengenai kebangkitan di mana orang percaya menerima tubuh baru yang mulia, yang abadi dan tidak bisa dirusakkan lagi atau tidak bisa merosot. Now, this resurrection is also mentioned in many different parts of the Bible. Dan kebangkitan ini juga disebut di banyak tempat dalam firman Tuhan. In Acts 24:15, it's called the resurrection of the righteous. Dalam kisah para rasul 24 ayat 15 itu juga disebut kebangkitan dari orang benar dan tidak benar. Paul says in Acts 24:15, there will be a resurrection of both the just and the unjust. Dalam kisah para rasul 24 ayat 15, Paulus berkata bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. So this chapter 15 is not talking about the resurrection of unbelievers, but believers. Tapi bagian yang kita lihat hari ini tidak bicara mengenai kebangkitan orang belum percaya, melainkan kebangkitan orang percaya. All unbelievers will also be resurrected, but they will not receive glorious bodies like Jesus. Semua orang di dunia ini, semua manusia akan dibangkitkan, tapi mereka tidak akan menerima tubuh yang mulia seperti tubuh Kristus. They will receive shameful, inglorious bodies, and they will be suffering for eternity in the lake of fire. Mereka akan menerima tubuh yang mempermalukan atau membawa aib. Dan tidak mulia dan mereka akan menderita selama-lamanya di lautan api. This is mentioned in Revelation 20 verses 11 to 15 and also in Daniel 12 verse 2. Ini dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 dan juga dalam kitab Daniel 12 ayat 2. Daniel 12:2 says, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Daniel berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. And chapter 15 is not talking about believers who are temporarily resurrected with their former bodies, but then afterwards die again. Pasal 15 dari 1 Korintus ini tidak juga bicara mengenai orang yang dibangkitkan secara sementara dengan tubuh yang dulu lalu mati sekali lagi. Remember, Lazarus was resurrected by Jesus, but eventually he died again. Ingat bahwa Lazarus memang dia dibangkitkan oleh Yesus, tapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Dia mati lagi. This happened to Dorcas too. Ini terjadi kepada Dorcas juga atau Tabitha. All these people are no longer with us. Semua orang ini sudah tidak ada lagi di antara kita. The resurrection that Paul is talking about in chapter 15 is believers' glorious, eternal, indestructible bodies. Kebangkitan yang Paulus bicarakan dalam 1 Korintus 15 bicara mengenai kebangkitan orang percaya yang akan menerima tubuh yang tidak merosot, yang abadi dan mulia. Now, the resurrection of our body is an important part of God's plan to restore the world. Itu kebangkitan dari tubuh kita adalah sebagian dari rencana Allah untuk restore the world. memulihkan dunia ini yang penting.
Yeah, remember when God created the world in 6 days, everything was good, perfect. Ingat bahwa ketika Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, segala sesuatu sudah baik, sudah sempurna. Our bodies didn't get sick, it did not die. Tubuh kita tidak menjadi sakit, tidak mati. But when Adam and Eve sinned against God, sin entered into the world, and because of sin, death entered the world. Tetapi ketika Adam dan Hawa berdosa, dosa masuk ke dalam dunia ini, dan bersama-sama dengan dosa, kematian juga masuk ke dalam dunia ini. So since the fall in Genesis 3, God has been on a mission, not just to save our soul from hell, but to restore our bodies. Jadi sejak kejatuhan manusia, kejatuhan dari dunia ini dalam Kejadian pasal 3, Allah mulai misinya bukan hanya untuk menyelamatkan roh kita dari neraka, tetapi Dia juga ingin menebus tubuh kita supaya kita tidak mengalami kematian atau maut. Okay, so we need to understand God's plan for us and to believe it and wait for the resurrection. Jadi kita perlu memahami rencana Allah untuk kita dan menunggu kebangkitan. Let's read our passage, verses 23 to 28. Mari kita membaca bagian kita. Kita akan melihat dari ayat 20 sampai 28. Saya bacakan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Now, in this passage, Paul discusses 3 phases of the resurrection. Dalam bagian ini, Paulus mendiskusikan 3 tahap di dalam kebangkitan. The first phase is the resurrection of the Redeemer. This is in verse 23. Tahap pertama itu bicara mengenai kebangkitan Sang Penebus, dan itu dilihat dalam ayat 23. Now, verse 23b talks about the second phase, which is the resurrection of the redeemed. Ayat 23b bicara mengenai tahap yang kedua, yaitu kebangkitan orang yang ditebus. And then verses 24 to 28 talks about the resurrection of the world. Dan dalam ayat 24 sampai 28 kita melihat kebangkitan dari dunia, atau semua manusia. Paul is writing this because we must understand and know the phases of the resurrection in order to grow our faith in the resurrection. Paulus menulis hal ini karena kita harus tahu tahap-tahap dari kebangkitan supaya bisa bertumbuh dalam iman kita dalam kebangkitan itu. We must not deny the resurrection. Kita tidak boleh menyangkal kebangkitan. We also must not expect our resurrection right away. Kita juga jangan berharap bahwa kita akan langsung bangkit. If we expect our resurrection to be now, just like Jesus, then we will be disappointed because that's not God's plan for us. Kalau kita meyakini atau menunggu kebangkitan kita sekarang ini sama seperti Kristus, kita akan kecewa karena itu belum rencana Tuhan. So if we know the phases of the resurrection, then we will wait for it patiently. Tapi kalau kita tahu tahap-tahap kebangkitan, kita akan menunggunya dengan sabar. Okay, so 3 phases of God's plan to restore the world. Jadi ada 3 tahap untuk dalam rencana Allah untuk memulihkan dunia. The first phase is the resurrection of the Redeemer, in verse 23 and verse 8, 23a. Kita akan sekarang melihat tahap pertama dalam ayat 23a menyangkut kebangkitan Sang Penebus. Right? It says there's a order to it.
dikatakan di situ bahwa ada urutannya, And it says that Jesus comes first because He's the first fruits. Dan dikatakan bahwa Kristus bangkit lebih dulu karena dia buah sulung. What does that mean to be first fruits? Apa artinya menjadi buah sulung? The first fruits is referring to the first harvest of a crop. Buah sulung bicara mengenai tuaian pertama dari tanaman. A crop can have 2 harvests in 1 year. Tanaman bisa ada 2 tuaian dalam 1 tahun. The first harvest is not the main harvest of a crop, Tuaian pertama bukan tuaian yang paling besar dari tanaman itu. but a small foretaste of a more abundant harvest later. Tapi itu cicipan kecil dari tuaian yang lebih besar yang akan terjadi kemudian. And the first harvest, the quality of that harvest will be the same as the later harvest. Dan tuaian pertama mutunya sama saja dengan mutu dari tuaian yang lebih besar nantinya. But the quantity of the the second harvest will be much greater than the first harvest. Tetapi jumlah kebesaran dari tuaian yang kedua jauh lebih besar daripada tuaian pertama itu. And the Jews were required to celebrate the feast of first fruits. Dan orang Yahudi diharuskan untuk merayakan perayaan buah sulung itu. This is stated in Leviticus 23 verses 9 to 14. Ini dikatakan dalam Imamat ayat 23 ayat 9 pasal 23 ayat 9 sampai 14. And during this feast, the Jews would dedicate the whole first fruits, the first harvest, to the Lord. Dan di dalam perayaan ini orang Yahudi mempercayakan atau mengorbankan menyembahkan keseluruhan dari buah sulung itu kepada Tuhan. This demonstrated their thankfulness to God and also demonstrated their trust to God that there will be a greater harvest to come later. Dan itu menyatakan rasa bersyukur mereka kepada Tuhan untuk tuaian itu, dan itu juga menyatakan kepercayaan mereka kepada Allah bahwa akan ada tuaian yang lebih besar di masa depan. And what's amazing is that this feast happened 3 days after the Passover, the same day when Jesus resurrected. Yang luar biasa mengenai perayaan ini adalah itu terjadi 3 hari sesudah kebangkitan Kristus. Sesudah Paskah, yaitu pada saat yang sama, itu terjadi 3 hari setelah Paskah, yaitu pada waktu yang sama dengan kebangkitan Kristus. So this Old Testament feast was pointing to Jesus, and Jesus fulfilled this feast. Jadi perayaan perjanjian lama ini sebenarnya ditujukan kepada Kristus, digenapi di dalam Dia. This is why this verse 23 says that Jesus is the first fruits. Itu sebabnya dalam ayat 23 ini dikatakan di situ bahwa Kristuslah yang adalah buah sulung. His resurrection is the first fruits, the first harvest of the resurrection. Kebangkitan Dia adalah tuaian pertama dari tuaian yang nanti terjadi, yaitu kebangkitan kita. And so it indicates that there will be a greater quantity of harvest of resurrection that will come later after Him. Jadi itu menyatakan bahwa akan ada kebangkitan yang lebih besar sesudah Dia, yaitu tuaian yang lebih besar. Okay, when billions of believers will experience the same resurrection as His resurrection. Di mana miliaran orang percaya akan mengalami kebangkitan yang sama seperti kebangkitan Dia. So His resurrection guarantees our resurrection that's going to come later. Jadi kebangkitan Dia menjamin kebangkitan kita yang akan terjadi di kemudian hari. Because it's the same crop, Karena itu tuaian yang sama atau tanaman yang sama. We should not be caterpillars who expect to have the butterflies' bodies right away. Jadi Because kita, Jesus resurrected. I'm sorry, go ahead. Itu kesalahan saya. Jadi jangan kita berpikir seperti seekor ulat yang mau langsung menjadi kupu-kupu. If the resurrection order is that Jesus is resurrected first, then later on we will be resurrected. Urutan dalam kebangkitan adalah Kristus lebih dulu yang bangkit, lalu nantinya kita yang akan bangkit.
If you expect your resurrection right now just like Jesus, you'll be very disappointed because it's not going to happen. Kalau kamu berharap bahwa kamu akan langsung bangkit seperti Kristus, kamu akan kecewa, ya kan? Karena itu tidak akan terjadi. So when will our resurrection happen? Jadi kira-kira kapan kebangkitan kita terjadi? And the verse 23 is very clear. It will happen when Jesus comes the second time. Itu ayat 23 sangat jelas itu akan terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya. When Jesus comes, then billions of believers will have the resurrection bodies. Saat Kristus datang, miliaran orang percaya akan menerima tubuh kebangkitan. This will be the greater, the second harvest. Ini menjadi tuaian yang lebih besar, yang tuaian yang kedua. We don't know when Jesus will come back, but we know the order of the resurrection. Kita tidak tahu kapan Kristus akan kembali, tapi kita memang tahu urutan dari kebangkitan. Now, our resurrection is described in more detail in many parts of the Bible. Nah, kebangkitan kita dijelaskan dengan lebih teliti di bagian-bagian lain dalam firman Tuhan. Such as 1 Thessalonians 4, verses 13 to 18. Itu bisa dilihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. And also Revelation 20, verse 4 to 6. Lalu dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Let's look at Revelation 20, verse 4 to 6. Ada yang bisa buka di Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6 supaya bisa bacakan. Yeah, remember the context of this passage is about Jesus' return to earth and his 1,000-year reign on the earth. Ingat bahwa konteks dari bagian ini bicara mengenai kedatangan Kristus kepada dunia dan kerajaan 1000 tahun di mana dia memerintah sebagai raja di dunia. Many verses in the Old Testament state that Jesus will rule the world from Jerusalem. Banyak ayat dalam perjanjian lama bicara mengatakan bahwa Yesus akan memerintah di dunia dari Yerusalem. Look at Zechariah 14:16. Coba lihat Zakaria 14 ayat 16. Can you read it? Just read it. Oh ya, saya baca. Sesudah itu semua orang yang tersisa dari antara bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya untuk tahun. See, when Jesus comes back, he's going to rule from Jerusalem, and everybody, including Egyptians, will go to Jerusalem to worship him. Ketika Kristus datang kembali, dia akan memerintah di Yerusalem sebagai raja dan semua orang, bahkan orang Mesir akan datang dan menyembah dia. Now this 1,000-year rule is before the time of the new heaven and new earth. Dan kerajaan 1000 tahun ini terjadi sebelum waktunya untuk surga yang baru dan dunia yang baru. This 1,000-year reign is not our permanent home. The new heaven and new earth is our permanent home. Kerajaan 1000 tahun ini bukan tempat tinggal kita abadi. Itu surga baru dan dunia baru adalah tempat tinggal kita secara abadi itu. So this is the context of Revelation 20 verses 4 to 6. Jadi itu konteks dari Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. That when he comes back, he will rule over the earth. And let's read verse 4 now. Ketika dia datang kembali, dia akan memerintah atas seluruh dunia. Mari kita baca dari ayat 4 sekarang. Maka ada yang bersedia bacakan dari... Saya masih bisa karena ternyata itu ada di sini. Tapi saya tidak mau supaya teman-teman malas. Wahyu. Oh. Yeah. Wahyu. Yes, silakan. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan batunya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk semasa 1000 tahun. Ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka,
tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Terima kasih. Yeah, you see, when Jesus comes back, all believers will be resurrected. Kamu bisa lihat ya bahwa ketika Kristus datang kembali, semua orang percaya akan bangkit. This is called the first resurrection. Ini disebut kebangkitan pertama. Because it's compared to the second resurrection. Karena itu dibandingkan dengan kebangkitan yang kedua. The first resurrection is a resurrection of all righteous people. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan bagi semua orang benar. But the second resurrection is a resurrection of the unrighteous. Tetapi kebangkitan kedua adalah kebangkitan orang yang tidak benar. This is describing verses 11 to 15. Ini dijelaskan nanti dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. The second resurrection is when all unbelievers will be resurrected, judged, and then thrown into the lake of fire. Kebangkitan kedua adalah ketika semua orang belum percaya akan dibangkitkan lalu dilemparkan ke dalam lautan api sesudah mereka dihakimi jauh dari kehadiran Allah selama-lamanya. And they will be away from the presence of God forever. Dan mereka dipisahkan dari hadirat Allah selama-lamanya. But for believers, we will be resurrected and be with God forever. Tetapi bagi orang percaya, kita dibangkitkan dan ada bersama Allah selama-lamanya. That's our desire, so God's going to fulfill our desire. Itu kerinduan kita dan Allah akan menggenapi kerinduan kita. But for unbelievers, their desire is not to be with God. Tetapi bagi orang belum percaya, mereka sama sekali tidak rindu untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. So God's going to also fulfill their desires. Tapi Allah juga akan memenuhi kerinduan mereka. So this is phase number 2, our resurrection. Jadi ini tahap yang kedua kebangkitan kita. Let's go back to 1 Corinthians 15. Mari kita kembali ke 1 Korintus 15. Remember, the sequence is that the resurrection happens first to the Redeemer and then the redeemed. Ingat bahwa urutannya adalah kebangkitan terjadi pertama-tama kepada Sang Penebus, baru setelah itu kepada orang percaya, orang yang ditebus. And when we are resurrected, we will rule the earth with Jesus for 1,000 years. Dan ketika kita bangkit, kita akan memerintah di dunia ini bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. When that happens, should we expect the whole world to be resurrected fully, to be restored fully? Saat itu terjadi, apakah kita seharusnya berharap bahwa seluruh dunia akan dibangkitkan sepenuhnya? No, the full restoration of the world will also take time. Sebenarnya tidak. Itu pemulihan dari dunia yang sepenuhnya itu makan waktu juga. It will happen, verse 24 says, the end will come. This is referring to the time when Jesus will deliver the kingdom of the world to God the Father. Ini terjadi, ayat 24 berkata bahwa kesudahan akan terjadi dan Kristus akan mengembalikan lagi kerajaan itu kepada Allah Bapa. That's when there will be a new heaven and new earth, and described in Revelation 21 and 22. Dan itu saatnya akan ada surga baru dan dunia baru yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 21 dan 22. But that will only happen after Jesus destroys his enemies. It says every rule, authority, and power. And then lastly, death itself. Tapi itu hanya akan terjadi apabila Kristus memusnahkan semua musuh-musuhnya, setiap kerajaan, setiap otoritas, setiap kekuasaan, dan akhirnya mautnya sendiri. Every authority, Maut sendiri. every rule, authority, that's referred to both angelic and human rulers who are opposed to God. Setiap pemerintah, setiap kekuasaan dan otoritas itu bicara kepada setiap malaikat dan manusia yang memerintah dalam melawan Allah. God will defeat all of them. Allah akan memusnahkan semuanya. Now the exact sequence for the end to come is revealed in Revelation 20 verses 7 to 15. Nah, urutan yang tepat, yang lebih teliti dijelaskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15.
Now the context of this is, remember, when Jesus comes, He will rule over the world for 1,000 years, and then Satan will be bound for 1,000 years. Konteksnya adalah Kristus datang dan memerintah di dunia ini selama 1,000 tahun. Lalu juga iblis akan dibelenggu, diikat selama 1,000 tahun. And so Jesus has not come yet, so Satan and his demons are not bound yet. Kita tahu ya bahwa karena Kristus belum kembali, maka iblis juga pun belum diikat, belum dirantai. That's why there's still people who are demon possessed. Itu sebabnya masih ada orang yang kerasukan setan. But when Jesus returns, He will bound Satan. There will be no demon possession. Tetapi kalau ketika Kristus kembali, Dia akan mengikat iblis dan tidak lagi ada kerasukan. But after 1,000 years, then Satan will be released, and people on earth will rebel against God, but they will be defeated. Tetapi ketika setelah Kristus kerajaan 1,000 tahun selesai, iblis akan dibebaskan dan manusia akan memberontak lagi kepada Kristus, tetapi mereka akan dikalahkan. This is when Jesus will defeat all rulers, authority, and power. Pada saat itu Kristus mengalahkan semua pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa itu. Let's read Revelation 20 verse 7 to 10. Oke, kita baca Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, saya bacakan. Setelah masa 1,000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lalu naiklah mereka ke seluruh daratan bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Okay, so after Jesus defeats Satan, Satan will be locked up forever in the lake of fire. Setelah Kristus mengalahkan iblis, Dia akan dipenjarakan selama-lamanya di lautan api. And then He's going to judge all human rulers who oppose Him. Lalu Kristus akan menghakimi semua pemerintahan manusia yang melawan Dia. And all human beings who oppose Him. Dan semua manusia yang melawan dirinya. Okay, this is in verses 11 to 15. Could you read that for us? Dan ini dibicarakan dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. See, all the unbeliever will be resurrected. This is the second resurrection. Jadi semua orang belum percaya akan bangkit, tidak percaya akan bangkit, itu kebangkitan yang kedua. And they will also be thrown into the lake of fire permanently. Dan mereka juga dilemparkan ke dalam lautan api secara kekal. And this is called the second death for them. Dan itu disebut kematian yang kedua bagi mereka. At this point, and then God will at this point, every ruler authority will be defeated by Jesus. Dan pada saat itu setiap pemerintah dan kuasa
kekuasaan akan dikalahkan oleh Kristus. And then after that, He destroys death itself. Dan setelah itu Kristus membinasakan kematian sendiri. Death is thrown into the lake of fire. Kematian itu dilemparkan ke dalam lautan api. Because all unbelievers and believers will no longer experience death. Karena semua orang baik yang percaya maupun yang tidak percaya tidak lagi akan mengalami kematian. Believers will be resurrected to glory, but unbelievers will be resurrected to shame and everlasting contempt. Orang-orang percaya akan dibangkitkan dalam kemuliaan, dan orang belum percaya akan dibangkitkan ke dalam keadaan yang penuh aib dan memang siksaan. And when all this happens, then Jesus will hand the kingdom of God to God the Father. Dan ketika hal ini terjadi, Allah akan menyerahkan kerajaan ini kepada Allah Bapa. And this is the new heaven and new earth that described in chapter 21 and 22. Dan inilah surga yang baru dan dunia yang baru yang digambarkan dalam pasal 21 dan 22. Jesus will give back the world to the Father who sent Jesus to restore the world. Kristus akan menyerahkan kembali Kristus akan kembalikan kerajaan dunia ini kepada Allah yang sudah mengutus Kristus untuk memulihkan dunia. So, and Jesus in His human nature will submit Himself even to God the Father. Dan Kristus dalam naturnya sebagai manusia akan menundukkan diri kepada Allah Bapa. In this new world, new universe, God the Father and Jesus will rule over the world with us. Dan di dalam dunia baru ini dan alam semesta baru, Allah Bapa dan Allah Anak akan memerintah di atas kita dalam surga yang baru dan dunia yang baru. So this is the end. This is the complete resurrection of the world. Dan itu memang kesudahan, kebangkitan yang keseluruhan dari dunia ini. And it's going to be paradise, the most beautiful world we can ever imagine. Dan itu menjadi firdaus, dunia yang paling indah yang bisa kita bayangkan. Revelation 21 verse 1 says, Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. Itu Wahyu 21 ayat 1. Mungkin saya langsung terjemahkan dari sini ya. Lalu saya melihat surga baru dan dunia yang baru, karena surga yang baru, surga yang pertama dan dunia yang pertama sudah berlalu dan laut tidak ada lagi. 1 Corinthians 15:28 says that at that time God will be all and in all. 1 Korintus 15 ayat 28 berkata bahwa Allah akan menjadi semua di dalam semua. And what this means is that God will be everything to everyone. Dan arti dari ini adalah Allah menjadi segala sesuatu bagi semua orang. And it's going to be a perfect world. Dan dunia ini menjadi sempurna. Our environment will be perfect. Environment kita menjadi sempurna. There will be no natural disasters. Tidak lagi ada bencana alam. There will be no earthquakes. Tidak lagi ada gempa bumi. Who's looking forward to that? Jadi siapa yang menantikan itu? We experience earthquakes here, so I look forward to not experiencing any earthquakes. Kita mengalami gempa bumi di sini, jadi saya menantikan waktu di mana tidak lagi ada gempa bumi. Our body will be perfect. Tubuh kita sempurna pada waktu itu. It will never get sick or never dies. Kita tidak lagi menjadi sakit, tidak akan mati. And there will be no sinners around us who will cause sadness to us. Dan tidak akan ada orang berdosa satu pun di sekitar kita yang akan menyedihkan hati kita. And we ourselves we will not sin anymore either. Dan kita sendiri tidak pernah akan berbuat dosa lagi. We will be away from the presence of sin and be with the presence of God forever. Kita jauh dari kehadiran dosa dan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Look at what Revelation 21 verse 4 says, the beauty of this world. Lihatlah di Wahyu pasal 21 ayat 4 bicara mengenai keindahan dari dunia ini. Saya bacakan. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka
Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. And so this is the sequence of our resurrection and the resurrection of the world. Jadi ini urutan dari kebangkitan kita dan kebangkitan dunia. This is the wonderful plan that God has in store for us. Itu rencana yang luar biasa yang Allah sudah tetapkan bagi kita di masa depan. God wants us to understand it and believe in His wonderful plan for us. Allah mau supaya kita mengerti hal ini dan percaya akan rencana yang luar biasa yang Dia ciptakan bagi kita. Just as God has the power to transform an ugly, crawling worm into a beautiful butterfly, He has the power to transform our lowly bodies and give us a new glorious body. Sama seperti Allah memiliki kuasa kreativitas untuk membuat seekor ulat yang jelek dan merayap menjelma menjadi kupu-kupu yang indah, Allah juga punya kuasa untuk menciptakan tubuh yang baru, yang mulia, yang tidak bisa merosot, di mana menjadi tempat tinggal untuk roh kita. So we need to put our hope in this glorious eternal plan and live for this plan. Jadi kita perlu percaya tentang rencana ini yang mulia dan indah, di mana Allah akan memuliakan seluruh semesta alam. Don't put our hope in this fleeting, perishing world, and don't live for this world. Jangan berharap kepada dunia ini yang sementara saja dan akan binasa. 1 Corinthians 15:58 exhorts us to be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord our labor is not in vain. 1 Korintus 15 ayat 58 mendorong kita dengan kata ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. In light of God's glorious plan, we must respond to God's plan by dedicating our lives to serve Him and worship Him. Dalam respon kepada rencana indah atau rencana mulia Tuhan bagi kita, kita seharusnya menyerahkan hidup kita supaya kita bisa melayani Dia dan memberitakan Injil dan juga melayani gerejanya. And so while we live and serve God in this world, do not expect heaven to come to this earth right away. Jadi ketika kita hidup di dunia ini dan melayani Tuhan di dunia ini, jangan berharap bahwa dunia akan menjadi seperti surga sekarang ini. Do not expect everything to be smooth. Jangan berharap bahwa segala sesuatu akan menjadi mulus-mulus saja. Before Jesus comes, there will be still death for all of us. Sebelum Kristus datang, kita semua pasti mati. We're not going to experience that resurrection until He comes. Dan kita belum mengalami kebangkitan itu sebelum Dia datang. And while we live for Him and serve Him, there will be trials, setbacks, there will be suffering, sometimes persecution. Dan saat kita hidup di dalam dunia ini dan melayani Tuhan, kita akan mengalami pencobaan, frustrasi, siksaan, dan kadang-kadang penganiayaan. But remember, these sufferings are just temporary. Tapi ingat bahwa siksaan yang kita alami sekarang atau kesusahan yang kita alami sekarang itu hanya sementara saja. They cannot be compared to the glory that is to come when Jesus returns. Tidak, itu keadaan kita sekarang tidak boleh dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita alami ketika Kristus datang kembali kedua kalinya. Now, when this truth about God's glorious plan is in your heart, then it should transform your thinking and your priorities in life. Kalau kebenaran ini tentang kebangkitan yang mulia ada di dalam hati kita, itu akan mengubahkan hidup kita dan mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan dengan berani, dengan sukacita. I pray that all of us
will be transformed by this truth and live for God. Saya berdoa supaya kita semua diubahkan oleh kebenaran ini dan memang hidup untuk Tuhan. Let's look at how the truth of the resurrection empowered a missionary named Jim Elliot. Mari kita memikirkan cara keyakinan tentang kebangkitan ini mengubahkan dan menguatkan seorang misionaris namanya Jim Elliot. He was a well-known missionary. Pada waktu itu memang dia sangat terkenal sebagai misionaris. He was a very gifted man and had a promising secular career. Dia orang yang berbakat banyak dan dia ada karir sekuler yang sangat menjanjikan. But he chose to use his gifts to serve God and became a missionary to reach his tribe in Ecuador. Tetapi dia memilih untuk menggunakan karunia-karunia bakat-bakat dia untuk melayani Tuhan sehingga dia menjadi seorang misionaris di Ecuador. People thought that he was foolish to use his gift for the Lord instead of for his secular career. Dan orang menganggap dia bodoh karena dia menggunakan semua karunia dan bakat dia untuk melayani Tuhan. But because he knows the wonderful plan that God has for him, he says this. Tetapi karena dia tahu rencana mulia yang Allah tetapkan bagi dia, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Dia katakan hal ini. Orang yang menyerahkan sesuatu yang tidak boleh dia pertahankan supaya dia menerima sesuatu yang tidak bisa dirampas daripadanya, orang itu bukan orang bodoh. So what he's saying is that the money, the fame that you earn in this world, you cannot take it away with you. Yang dikatakannya adalah uang dan kalau kamu menjadi terkenal di dalam dunia ini, kamu tidak bisa membawa itu nantinya sesudah kamu mati. Yeah, after you die, you can't take your money with you. Setelah saudara mati, kamu tidak bisa bawa uang ke tempat berikut, ya. And after you die, no one's going to remember who you are. Dan setelah saudara meninggal, tidak akan ada orang yang mengingat kamu. So all these things that we pursue, worldly things, is in vain. Sehingga semua hal yang kita kejar sekarang ini, hal-hal duniawi, semuanya sia-sia. But the work we do for God is never in vain. Tetapi pelayanan yang kita buat untuk Tuhan tidak pernah akan sia-sia. We can never lose our eternal reward. Kita tidak mungkin kehilangan upah kita yang abadi itu. Jim Elliot was murdered by these people in the tribe. Misionaris ini Jim Elliot, dia dibunuh oleh orang-orang dari suku di mana dia mau melayani. But because of his death, these tribal peoples eventually became open to the gospel and they all converted. Tetapi karena kematiannya, itu orang-orang suku itu menjadi terbuka untuk mendengar Injil dan mereka banyak menjadi percaya pada waktu itu. So his work was not in vain. Jadi pelayanannya, pengorbanannya tidak sia-sia. God will praise Jim Elliot forever for his dedication and sacrifice. Allah akan memuji si Jim Elliot itu untuk apa yang dia buat dan pelayanannya dan pengorbanannya selama-lamanya. And these Christians will thank Jim Elliot forever in eternity. Dan orang-orang percaya dari Ecuador itu akan berterima kasih kepada Pak Jim Elliot itu selama-lamanya. Jim Elliot will never lose his heavenly reward. Dan Jim Elliot tidak mungkin kehilangan upah surgawi dia. He did all this because he understood the resurrection. Dia melakukan semuanya ini karena dia memahami kebangkitan itu. So we must understand the resurrection, be firm in our hope of our resurrection. Jadi kita perlu memahami kebangkitan dan menjadi teguh dalam pengharapan kita terhadap kebangkitan itu. Be true visionaries and live for God in eternity. Menjadi orang visioner sejati dan hidup untuk Allah di dalam dunia ini. Let's pray. Mari kita berdoa.